bagi itu keliru. Yang tua itu kan sudah menikmati kenikmatan yang didapat dari orang tua dulu. Iya. Udah lebih tahun-tahunan, ya kan? Ya, Karena dia tua duluan lahir Ya, kok. duluan Yang lahir, ya. muda-muda ini yang anu. Nah, ini loh konsep pewarisan yang seharusnya kita pahamkan kepada anak-anak kita. Tapi ya, mungkin anak yang lahir duluan itu ikut bantu. Nah, rasa itu mas. Itu kadang ada Mas. juga daerah Itu saya kan tuh. klaim mereka sebetulnya. Bantunya dalam konteks apa? Ke sawah. Nah, gini mas. Ikut Ini. bantu. Kalau mengenai itu tuh ada cerita nih. Mas. Nah, Bicara apa? bantu itu sekarang itu hak atau tanggung jawab. Itu pertanyaannya. Kalau pada saat orang tua masih hidup, orang selalu saja ngomong itu tanggung jawab. Tapi pada saat orang tuanya meninggal dunia, tanggung jawab itu berubah jadi hak untuk nuntut, kan repot. Bener nggak itu? Kan berubah kan? Pada saat orang tua masih ada, ditanyain, ngapain kamu bantu orang tua? Ya kan tanggung jawabku anak, gini-gini, saya harus bahagiain orang tua, gini-gini. Pada saat orang tua meninggal dunia, ada hartanya, berubahlah itu, tanggung jawab itu. Yang kemarin dihitung-hitung tuh, yang tanggung jawab itu, dikonversi jadi nilai. Terus dituntutkan kepada hartanya yang sekarang, kan harusnya enggak. Bentar, lagi mikir. Wah, lagi memikirkan kalau aku jadi posisi itu. Oh gimana gitu? Kalau aku tetap betul. Kalau aku versinya kayak gitu, bahwa keadilan itu sangat luas sekali. Tapi adil kan nggak sama rata. Iya, Tergantung iya. kontekstualnya. Makanya Proporsional. teori-teori keadilan kan nggak harus sama rata itu. Ya kan? Iya. Tadi kamu mau cerita apa Gi? Ada cerita? Sama rasa, sama rata kan beda-beda. Ya itu nggak masuk sih masalah. Proporsional itu. Ya proporsional lah. Orang bicara proporsional itu kan nilainya sudah digantungkan pada sebuah hal yang objektif. Bener tak? Nah, objektivitas itu di mana dihitung? Objektivitas itu nilainya nggak subjektif per orang. Kalau kita ambil dari subjektif pasti ada sengketa, pasti konflik itu nanti. Berarti landasannya balik lagi ke hukum. Ke Hukum waris bisa pewarisan. hukum, bisa nilai, bisa norma, ya kan? Bisa apa ya? Ya nilai-nilai luhur yang sudah ada itu harus dikasih tahu. Sebetulnya hukum tertulis itu sebetulnya ngambil dari norma, nilai, dogma, kayak gitu kan? Iya. Kebiasaan, gitu kan? Iya. Nah, yang kemudian dituliskan dari undang-undang, dari hukum. Nah, hukum kan berkembang terus, tidak terus mati di situ, tidak terus berhenti di situ, bahwa orang kalau menurut BW nih, kakak, adik sampai anak di bawah, anak kecil itu pak pembagiannya sama, perkepalanya sama. Ya. Kalau 4 masing-masing 1/4 gitu kan, Ya. sama. Dibagi rata. Kalau hukum Islam itu Ya. faraidnya agak panjang tuh, agak meluas. Iya. Ya, Susah sih itu, Mas. selain Ya. istri atau suami juga ada ayah ibu. Ayah ibu, ya. Ada Kalau lagi. di hukum KUH Perdata ayah ibu nanti masuk golongan Golongan kedua. Golongan 2. Ya kan? Nah, terus kalau pembagiannya antara laki-laki dan perempuan Beda. 1/2. Nah, terus kalau hukum adat tuh, Nah, lihat, lagi. di Beda Minang lagi. beda, di Minahasa beda, patrilineal atau matrilineal. Ini agak serius dikit nih, nanti ngocolnya nggak apa-apa. Iya. Nah, kalau di adat, kalau di Jawa ini segendong sepikul, Sama satu rata. gendongan itu untuk cewek, sepikulan itu untuk cowok. Ya kan? Satu pikul kan lebih gede tuh Lebih dari besar. satu gendongan. Jadi kayak hukum Islam. Ya, Kalau anak hampir cowok, sama dengan hukum Islam, tapi ada nilai kulturnya di situ, ada nilai idealismenya di situ, bahwa tidak harus 1/2. Yang penting bisa saja 1/3, karena cowok lebih kuat daripada ceweknya. Kalau di Jawa itu cewek dapat 1 petak itu bisa, cowok itu bisa 2 petak, 3 petak gitu kan. Nah, karena dia kuat, ya filosofinya di situ. Ya, filosofinya lebih besar bagian cowok daripada bagian cewek. Nah, itu ada 3 yang harus dipahami. Tapi 3 ini pun sebetulnya kalau dalam perkembangan jalan terus,
bicara nilai, bicara kearifan, bicara keadilan yang bersifat objektif, itu kan harus bisa merubah tatanan ini loh, tatanan hukum, tatanan adat, istiadat, itu kan bisa merubah sebetulnya. Tatanan dunia. Sunda Empire. Sunda Empire. Sunda Empire. Aduh. Intermezzo. Jangan serius. Jangan terlalu serius. Iya, jangan serius. Aku pening. Itu penting bahwa versinya KUH Perdata sama rata itu ada filosofinya. Ya kan? Ratusan tahun ya, puluhan tahun, ratusan tahun dia mengelola itu, mewujudkan jadi hukum tertulis. Ya kan, sangat sistematis sekali karena BW itu mungkin hukum tertulis yang tertua ya kan, tertua. Terus kemudian hukum Islam, sebelumnya hukum Islam ya tua juga, mungkin lebih tua daripada iya lebih tua karena lebih agama kita semua. Disitulah kemudian Indonesia tidak berani, takut kita salah ngomong maksud aku Indonesia itu masih memberlakukan 3 hukum itu, ya kan? Jadi wajar kalau di luaran sana banyak masyarakat yang konflik akan pembagian waris. Iya mas, aku juga Wajar, bertanya karena mau milih mana juga bingung dia. mana yang harus yang nggak dipakai. bisa diomong lebih tinggi lebih itu ya? Nggak ada Nggak ada. Boleh dipakai semua. itu sepakatan. Oh berarti kesepakatan dari antara para pihak gitu Ya. ya mas. Mana yang dipakai itu yang. Kalau masalah timbul, kalau ada satu yang nggak sepakat, ada yang mau ikut Islam, Nah itu. ada yang ikut mau KUH Perdata. Nah itu ada kalau nggak SEMA atau peraturan Mahkamah Agung itu kalau nggak salah. Kalau pewarisnya beragama Islam, rujukannya peradilan agama, pakai hukum Islam. Kalau sengketa lah ya, nah itu tinggal pilihan kok. You mau sengketa terus atau you mau rujukan? Kalau mau rujukan ya silahkan disepakati. Kalau sengketa tak pakai hukum Islam, tak pakai hukum pewaris, gitu loh. Berarti gitu. dilihat dari Itu agama. seolah-olah penekanan dari negara. Oh gitu. Oh baru tahu. Tak pakai hukum Islam. Oh bisa. Jadi sesuai agama. Agama tuh dia ada Kalau berarti. pewarisnya non Muslim berarti masuk ke pengadilan negeri. Nah, kalau misalkan dalam satu keluarga tuh agamanya berbeda mas. Nah iya mas. Nah iya benar juga tuh. Kan ambilnya kan pewarisnya Mas Bro. Kalau misalkan Bukan ada anak-anaknya. Kan pewaris Oh iya. Iya, Pak. Mikir. Ya, Kan tadi sama. kata kuncinya di pewaris. Iya. Tadi headset Pewaris. saya agak ada masalah mas. Oh, itu penting ya. Gitu. Nah, sehingga dari sisi hukum sendiri sebagai pilihan, hukum waris sebagai pilihan, itu aja membuat potensi konflik karena jadi pilihan. Karena dari pilihan. Kalau cuma satu pilihannya mungkin terminimalisir. Iya. Iya kan? mengurangi konflik, Harus ya. mau nggak mau cuma itu gitu kan. Ya kayak dokter mas. Kayak penyakit. Kamu mau sembuh ini operasi ini. Iya kan? Nah, terus Nggak bisa apa ya? Milih ini apa enggak? Ada pilihannya. Ada, Dukun. Ya. Ada yang kali ini relevan. Iya, relevan, Milih dokter relevan. atau milih dukun atau milih kiai orang pintar. Iya. Oh, nah ada 3 berarti pilihannya nih. Ah. Kalau sakit. Kalau mau sembuh. Ya. Itu. Tapi semuanya adalah bentuk ikhtiar orang mau menyembuhkan. Tapi kalau konteks waris, ini sebetulnya bukan ikhtiar untuk membagi waris. Ya ujung-ujungnya semua punya motivasi. Iya pasti. Benar ya? Pasti. Semua punya motivasi. Kamu pengen dapat warisan tanah yang lebih strategis. Ya motivasinya semuanya pasti akan ahli waris yang lain. Nah, itu. Iya ada politik itu. Ya iyalah pasti. Ya jangan sampai lah aku gitu aduh. Makanya. Ya untuk sekarang. Ya. Iya makanya jangan sampai gitu aku ngeri banget. Bang Budi berapa saudara? 3. Oh. Nah, Itu yang bahaya. dari 3 pilihan itu, karena biasanya sih gini loh, pewaris sendiri punya resolusi.
apa ya bahasanya kalau supaya bisa di Kesepakatan. pewaris punya penemuan Pemikiran, pemikiran tersendiri gitu ya. Supaya nanti anak-anaknya tidak saling cekcok bagi warisnya, ya kan? Tidak berkelahi, ya kan? Mengenai warisan. Maka sebelum aku mati, maka tak kasih satu-satu. Sebelum mati. Ya. Wasiat, dalam bisa bentuk Bukan wasiat. wasiat, hibah. Oh, dihibah. Hibah itu kan permulaan pewarisan kalau ke anak kandung. Hibah ke anak kandung itu istilahnya kan bisa dimaknai permulaan pewarisan. Iya, ribet. ya. Oh, Tabu masih di sini, Mas. Waris itu. iya Iya, tabu sih. Tapi gini, tabu nggak tabu sekarang marah loh. Anak gugat orang tua, ya kan? Ya, bicaranya durhaka. Anak batalkan perjanjian hibahnya. Heeh. Aduh, anak ngelaporin orang tua bahkan sampai ke pidana itu kan ya lucu dong. Iya, itu parah sih. Ya, orang tua Mana ya? diusir. Marahin nggih. Marahin nggih. Ini mas, mungkin saya Marahin. ingin nanya Marahin, Gi. buat untuk Oh, iya. masyarakat yang mau tahu. Kapan sih terjadinya pewarisan itu, Mas? Ya pada saat pewaris meninggal dunia. Meninggal dunia. Sejak saat itu demi hukum seluruh harta peninggalannya itu menjadi haknya ahli waris. Berarti salah satu dari pewaris itu meninggal dunia. Iya. Iya. Nah, Kita bicara misalkan gini, Mas. pewaris itu bukan salah satu atau pewaris saja yang dikategorikan pewaris itu siapa? Ya, misalkan gini, Mas. Bukan orang tua, bukan. Orang tua nih satunya udah meninggal, itu kan harusnya dibagi kan, Mas. Bagaimana kalau orang tua itu belum mau membagi, Mas? Tapi salah satunya udah meninggal. Jadi belum mau membagi itu kan keinginan. Keinginan. Padahal hukum sudah mengatur tuh demi hukum sejak meninggalnya si Harus. pewaris Harus dibagikan. menjadi haknya miliknya ahli waris kan seluruh hartanya. Maka kalau di pasal 1066 di KUH Perdata ini, saya nggak bicara di hukum yang lain. Gini, meskipun ya salah ini bahasa yang lebih bisa dipahami ya. Iya. Buat masyarakat. Kita nih bertiga nih Heeh. warisan dari bapak kita. Heeh. Tiba-tiba ibu kita ada nih, ya kan ini kita anak-anak nih. Ada ibu kita satu yang meninggal bapak kita. Nah tiba-tiba ibu saya bilang jangan dibagi, ya Iya. Ya. sampai saya mati. Heeh. Itu kan keinginannya ibu. Kalau kita menghormati ibu, ya sudah, nggak kita bagi sampai ibu meninggal dunia. Tapi yang namanya hak kan nggak boleh dibatasi dengan itu. Iya, masih ada hak untuk menuntut untuk Iya dibagi kan? Iya. Makanya kalau ternyata kamu nuntut, Bu, aku pengen nikah, terus aku pengen bangun tanah itu, kalau bisa itu juga mau tak karyakan, macam-macam kan. Kalau punya hak atas tanah kan bisa mengakses hak atas tanah itu ya. Iya. Punya sertifikat ya untuk pembiayaan, usaha atau apa itu kan. Budi nuntut, kita nggak sepakat, nggak boleh bang, ya nggak boleh, ibu udah bilang sama kita itu, ibu juga sudah pesan sama kita nggak boleh bagi kok, nggak boleh kita menghalang-halangi hak itu. Jadi tetap boleh. Nah, itu Boleh. Kalah Budi menang Budi meskipun kita itu banyak suara. Jadi kita kan 4 orang tuh. Ibu kita bertiga. Nah kalau yang nuntut 1 orang, meskipun 3-nya itu menang secara suara, tetap nggak bisa. Demi hukum dia nuntut, demi hukum harus dibagi. Terserah kita itu bertiga, nggak dibagi. Budi nuntut ya Budi aja dikasih. Kalau kita masih pengen belum dibagi. masih pengen di atas namakan bersama. Nah ini kan terjadi konflik sama ibunya nih, kecewa dan macam-macam. Kecewa dan plus dosa. Ya, durhaka. Durhaka kan persepsinya ibunya. Iya. Tapi hukum kan nggak ada istilah durhaka. Hukum tuh nggak ada ini. Nggak Hukum ada tuh sih. buta loh. Etis. Jadi cuman batasannya cuman etis apa enggak? Hukum waris itu kan hukum yang mengatur. Hukum yang bukan hukum yang memaksa. Tapi pada saat kita sepakat, hukum tuh bisa dikesampingkan.
Anfulen reh. Iya. Iya. Ulang. Coba gimana bahasa Latinnya? Anfulen reh. Ngeri. Bener kan? Iya. Bener kan? Lama-lama jadi Prof Ed. Siapa nih? Dosen kita, Oh, iya. yang sekarang jadi Wakil Wakil Menteri. Oh iya. Ngeri ya. coba bersihkan dulu Mas, mungkin ada kesalahan Iya bener barusan. kok, emang dosen kita kan. Iya, memang dosen kita, dosen terbaik kita. Itu apa teman kelas Mas Burhan. Bukan teman kelas. Seangkatan Mas ya? Bukan. Kakak kelas. Bukan jauh ya. Itu dosen kita. Oh. Iya, Bang. Kita, Oh, iya. dulu Pak. Berarti diajar Mas Cuma Prof Ed. Iya. Oh. Beliau belum doktor dulu. Oh, iya. Nah, balik ke permasalahan waris tuh selalu ada bahwa jangan salah loh apa yang dikatakan Budi itu ada benarnya juga bahwa kita punya harta banyak, kalau kemudian kita tinggalkan, kita mati, itu harta itu bisa jadi merusak ahli waris salah kita. aja sih. Iya. Nah, itulah permasalahan muncul di situ. Loh, Penting. anak-anak kan sekarang gini, anak-anak itu kalau masih ada orang tua baik-baik aja mereka. Iya. Ya. Tapi pada saat orang tua nggak ada, bisa aja mereka cekcok. Iya, salah Iya. satu aja yang meninggal. Pasti ada cekcok itu, Mas. Itulah kekuatan, pengaruh, kewibawaan, ya kan? Iya. Orang tua. Ada yang sosok panutan Mas. Ya, Yang rem. Nah, kalau udah nggak ada, ya. ya siapa yang harus kan? Aku nggak. Lo kakak beradik. Dia nggak lebih baik dari aku. Tahu ya. Iya. Masih ada lah. Head to headnya Ya. tahu. Kartunya Itu masing-masing tahu. Iya, kartu ya dari kecil ya. Iya kan pasti ibaratnya kan gitu kan pasti. Kau nggak merasa lebih kau anak keberapa? Pertama. Adek kau masih mikir, kakak aku belum tentu lebih dari aku. Kakak ini. Lebih pinter dari aku. Menang lahir duluan aja, Mas. Dong. Iya, pasti itu. Gairah untuk sekarang kan zamannya bebas apa saja ngeluarin pendapat, ya kan? Bahkan kebebasan ini kalau nggak dikontrol orang jadi congkak, orang jadi ngerasa sombong, orang bisa unkontrol gitu kan? Iya. Sama kakaknya saja nggak hormat. Iya kan? Iya. Karena ngerasa bebas ngungkapin bahwa aku tuh lebih pinter daripada kakak lo rapotku ini, Iya. temanku banyak. Heeh. Kakak Lihat cuma di track rumah record aja saya. ngurusin ibu. Hmm. Ini. Oh, keren tau? Iya. Mau dibantah juga mungkin. Iya kan? Ya. Tapi kan nilainya kan nggak bukan itu kan, bukan apple to apple kan mas aku mikirnya itu. Makanya jadi permasalahan kayak gitu tuh muncul dari apa ya? Ya pemikiran kecil yang seolah-olah nggak ada yang ngontrol gitu. Kalau ada orang tua kan seolah-olah ada apa ya? Magnet kontrolnya gitu kan. Magnet kontrolnya. Kalau orang tua udah nggak ada, udah bisa ikut sendiri. Apalagi udah itu generasi kedua mas, apalagi udah sampai cucu. Nah, Bapak wah, itu lebih ruwet lagi tuh. Tapi kita ngomong panjang lebar, kalau mau dijelasin awal lagi pembagian waris itu gimana sih mas? Yang normal ya? Yang normal tuh biasanya kalau bapak meninggal ada harta ini, katanya kan ada dibagi 5 ibu, dapat 50% dulu. lagi ya. Nah, gitu. Pembagian harta. Ini kan udah dalam nih. Untuk masyarakat kan mungkin nggak paham mereka. Apa sih Cara batasnya? pembagian harta ya. Pembagian hartanya. Jadi gini, konsep harta warisan itu diambil sejarahnya dari mana dulu ujung pangkalnya. Harta itu apakah masuk kategori harta bersama si pewarisnya atau harta bawaan si pewarisnya? Harta bersama itu apa tuh mas? Harta bersama itu kan harta yang dimiliki oleh suami istri, loh bahasa kasarnya seperti itu, bahwa sederhananya seperti itu, bahwa harta yang didapat setelah perkawinan antara suami dan istri, Selama ya? seseorang yang nikah. Selama apa setelah? Ya pada saat nikah, Oh, selama pada berarti. saat selama pernikahan. Selama pernikahan. Kalau cerai, terus habis cerai beli, ya berarti harta dia sendiri. Harta bawaan ya Harta nyebutnya. bawaan. Ya kalau di bawah nikah. Kalau nggak bawa nikah kan nggak ada istilah bawaan lagi, ya hartanya dia kasarannya kan gitu. Nah,
itu ada konsep harta bersama, Heeh. ya kan? Ada konsep harta bawaan. Nah, harta bersama itu makanya kalau bagi waris tuh harus dipilah-pilah tuh. Hmm. Yang gampang untuk ditelisik mana itu harta bersama, mana itu harta bawaan, itu adalah misal benda tetap. Contoh tanah. Kan ketahuan tuh belinya kapan. Ya. Iya. Ada suratnya, ada buktinya. Kwitansinya segala macam. Ya, dilihat. Terus mobil misalkan, yang ada suratnya lah, ketahuan tuh. Yang lain emas ini. Nah, itu nggak itu tahu, yang kan? susah. Itu susah. Itu susah Orang itu. bisa ngakui bahwa ini dibeli ya. Terus suratnya bisa suratnya hilang dan diselipkan atau diapa. Bentar Mas, aku potong. Ya. Aku mau nanya. Mas kawin itu bawaan apa harta bersama? Mas kawin. Heeh. Mas kawin itu bukan hartanya bagian dari harta bawaan. Mas kawin. Heeh. Mas kawin itu Yang harus waktu kita lamaran Iya, kasih iya, iya. gitu, Mas. itu Itu tuh punyanya istri loh biasanya itu. itu miliknya istri. Milik Oh, itu istri. harta bawaan istri Bawaan berarti ya istri, jadinya ya, ya. ya. Itu mau dijual ya terserah istrinya. Enggak usah Nggak usah persetujuan suami. persetujuan Iya. suami. Oh, iya. Kalau mas kawinnya rumah gitu ya. Heeh. Nah ini Waduh, yang waduh, cocok waduh. nih, ini yang cocok nih. Nah, itu. Mas kawin rumah. Lu ada lo ya? Mas Ada, kawin Mas. rumah ada. Kamu tuh. Kayak sultan kayak. Kamu nggak tahu sultan itu dikasih. Wish. Mas kawinnya bukan senilai rumah, bisa mobil, bisa perhiasan, banyak itu. Ya itu kalau sudah dikasih sebagai mas kawin itu miliknya sih. Milik istri. Jadi bawaan istri ya? Ya. Oh, iya. Beda sama mahar ya. Nek mahar itu Mahar tuh yang mana ya? Mahar tuh bawaan itu serah-serahan. ya Heeh. beda itu ya. Tapi balik dengan mas kawin uang tunai sekian Sekian. itu sebetulnya harus harus dibelanjakan oleh si istri ya. Ya itu miliknya si Milik istri itu ya. harus dibelanjakan, jangan terus jadi pajangan misalkan banyak yang jadi Iya, jadi pajangan tuh, itu, Mas. itu harus dipakai Ya kalau mas kawinnya kalau saham. uang Mas. enggak Aduh, aduh. Iya kan rame tuh. Iya, iya, banyak, Mas banyak, kawinnya banyak. apa? Saham. Saham. Banyak, Mas, ya. Kan nambah terus tuh, Mas. Nah, harta keuntungan dividennya itu lari kemana, Mas? ya haknya yang dikasih dok. Istri. Istri tetap? Iya, untuk istri. Iya. Karena balik lagi di awal tadi, karena itu punyanya istri. Nah, kembali ke tadi balik pertanyaanmu bahwa harta bersama pada saat si salah satu meninggal berarti pemilik yang satu